Pemirsa, sering tidak kita sadari bahwa sampah yang kita buang itu akan membahayakan planet yang disebut dengan berapa banyak sampah setiap hari yang dihasilkan dari setiap rumah. Kalau diakumulasikan saja, rumah yang ada di Indonesia saja itu sudah bisa membentuk gunung setiap hari. Apalagi ini berhari-hari, bertahun-tahun, terus mau dibuang kemana sampahnya. Ini menjadi tugas kita agar bumi yang kita diami ini bisa segar, bisa terbebas dari sampah. Salah satunya adalah bagaimana kita berinspirasi mendaur ulang sampah menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Ya, contohnya seperti ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bedah Inspirasi Bisnis. Kali ini kita akan mengambil tema adalah inspirasi membuat sebuah kreasi dari apa yang ada di lingkungan kita. Hari ini akan membahas berbagai macam kerajinan. Di sebelah saya sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Yus Kusnedi Juhara. Selamat pagi. Selamat pagi dan siang. Ya. Beliau adalah seorang dosen juga di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Dan beliau juga sebagai inspirator yang sudah banyak jam terbangnya untuk menginspirasi banyak orang. Dan hari ini kita akan melihat ya beberapa karya Kang Ius ini dalam membuat sebuah kerajinan tangan dari barang-barang bekas, dari sampah ya. Ada mulai dari bahan plastik, bahan metal, ada juga dari karet dan sebagainya, banyak sekali. Semangat pagi, Kang Ius. Semangat pagi. Kang Ius punya ide kreatif seperti ini tuh awalnya bagaimana nih? Wah, kalau diceritakan sangat panjang sekali nih Kang Ius. Jadi Ius dan Ius sama ya namanya? Namanya sama ya. Jadi dulu tuh waktu zaman kecil saya masih ingat ya, jadi semua orang tua tuh dididik untuk nggak beli. Jadi apa ya? Jadi orang tua saya mendidik untuk memanfaatkan yang ada. Jadi saya suka iri kalau misalnya ada teman-teman dulu beli mainan, mereka dibeliin. Kalau saya ya nggak pernah dibeliin, asli nggak pernah dibeliin. Terus saya berpikir dulu, waduh. Zaman dulu belum ada gadget ya? Belum ada gadget. Zaman tahun 80-an lah. Jadi umur SD gitu ya. Jadi orang lain beli barang bagus gitu ya, beli mainan, saya enggak. Cuman saya punya pemikiran, wah ini kenapa nggak bikin sendiri gitu ya. Saya masih ingat dulu zaman kita tuh ada film Space Ghost. Oh iya. Nah, itu. Okay. Saya bikin pesawat-pesawatnya itu dari kayu, diulik itu dari kayu, terus tambahin cuma apa yang namanya plastik itu jarang ya. Paku apa terus kok bisa, ternyata bisa bikin sendiri. Nah, saya itu punya semangat, bisa. Malah saya pernah beli mainan sama bapak saya dibalikin lagi ke itunya kemana ke tokonya itu. Saking itu ini apa anak saya jangannya apa uang tabungannya dibikin berapa, harusnya buat apa tuh ya, apanya speak bapak saya. Ini saya nggak pernah punya mainan sendiri itu. Nah, terus beranjak dewasa ternyata saya punya pemikiran yaitu tadi apa, kalau sekarang tuh kalau baru tahu satu, ternyata ada yang namanya sustainable lifestyle. Jadi sustainable lifestyle itu ya apa, punya pemikiran bagaimana kita mengurangi sampah, memberdayakan apa yang ada sehingga menjadi sesuatu yang lain. Nah, ini saya sebenarnya udah dari lama ya, dari tahun berapa ya, sempat vakum karena harus ya, karena kan dulu yang namanya sekolah kan harus belajar, harus les segala macam. Akhirnya kemampuan untuk membuat sesuatu mengeksplorasi ya, saya itu agak kurang ini. Saya baru ternilai pas tahun 2010-an, saya masih ingat. Setelah saya jadi dosen, ternyata kemampuannya itu saya asah kembali. Nah, ini kalau ini yang saya kerjakan ini ya sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun. 2 tahun yang jadi, lalu ya? 2 tahun yang lalu, kemudian ya ini saya kembangkan lagi, ternyata ya di rumah banyak sampah ternyata ya. Sampahnya banyak banget, jadi dari mulai alat cukur, ya bekas sabun, bekas sampo, terus print kalau ngeprint tuh ada cartridge itu, saya sengaja itu kumpulkan.
Nah dikumpulkan, kemudian ya jadilah seperti ini. Gitu. Plasma segala macam ya saya kumpulkan. Ini ya cartridge yang ini Ya, ya. cartridge-nya itu. Gitu. Nah, ini terus ngumpulin sampahnya kapan ini? Nah ini jadi Ngumpulin sampahnya kan macam-macam nih. Iya, Apa yang betul. ada di rumah aja atau misalnya Iya. ada teman yang punya sampah diambilin gitu ke Nah, ini. perumahan-perumahan di Korea. Nah ini kalau dulu tuh kan saya juga sama orang tua saya. Jadi saya tuh masih ingat kalau misalnya lari pagi, bapak saya tuh suka ya bungkuk tuh ngambil apa. Oh, ayah saya tuh ngambil apa? Ternyata dia ngambil mur, bau gitu. Gitu. Jadi kita dikumpulkan di rumah tuh kalau misalnya ada misalkan sepeda, saya masih ingat dulu sepeda. Pak ini kurang ini harus beli, nggak usah lah. Nyari dia, ternyata ada. Iya. jadi ternyata mengumpulkan itu ya. Iya, Jadi program mengumpulkan itu ternyata sangat ini sekali. Jadi saya tuh sama istri saya suka disebut si ulung gitu ya. Tukang mulung. Jadi Wah. misalnya apa sih waktu kemarin 2 tahun kemarin saya masih ingat enggak 2016 4 tahun kemarin lah saya mengumpulkan itu sampah-sampah botol plastik karena kan kemarin dapat hibah penelitian itu harus dikumpulkan ya saya kumpulkan saya hampir setengah garasi itu semua plastik sampah plastik semua. Nah kalau yang ini kan kita mudah sebenarnya ini barang-barang ini sehari-hari kita lihat loh ya. Itu cukup alat cukur alat cukur ya. Bekas sampo ya deodoran ini sebenarnya. Nah kalau di mata orang lain mungkin ya ini nggak berguna, tapi kalau bagi saya ini harta banget itu ya. Ini bisa mau bisa jadi ini itu ya. Dan itu juga bisa ada geraknya juga gitu ya. Iya. Meskipun ini ya saya ini menamakan ini upcycling robot. Oke, upcycling robot. Robot yang di upcycling dari benda-benda yang Kang, sudah terpakai. Ini gimana cara bikinnya nih? Bahan-bahan apa aja yang bikin? Tapi tunggu dulu. Ya. Nanti akan masuk di segmen yang selanjutnya. Oke, barang Capcus. Ini sudah banyak sekali berbagai macam robot yang sudah dibuat ya. Ini temanya robot semua ya Kang ya? Robot mainan robot mainan. Jadi karena gini, saya buat ini kemarin tuh waktu zamannya tahun 2017-18 nih saya bikin. Saya baca buku dari luar. Ya. Ternyata DIY itu ya, do it yourself in your home itu banyak banget tuh. Baru ya. Terus suka di Pinterest juga ternyata banyak. Jadi setelah saya bikin ternyata udah banyak yang. Jadi pola pikirnya ternyata ada yang sama gitu. Jadi inspirasinya emang saya dari dulu sih emang saya senang robot dulu zamannya Google 5, Voltus kayak gitu ya. Tapi Voltus 5 itu zamannya dulu kan, dan itu juga apa? Ya imajinasi saya tuh dibesarkan oleh imajinasi seperti itu gitu. Jadi terus kemudian ya saya bikin versi robot sendiri gitu ya. Versi robot sendiri karena saya tidak meniru robot yang sudah ada, tapi saya punya pemikiran sendiri. Jadi apapun yang ada di hadapan saya, sampah apa, ya saya berdayakan aja sehingga saya kayak begini, mengalir aja gitu. Tadi cara bikinnya ini bahan-bahannya apa aja nih? Oh ya bahan-bahannya. Barangkali yang di rumah terinspirasi untuk membuat robot-robotan seperti ini nih. Ya kalau ini macam-macam sih. Jadi ada yang kalau ini kan dari sampo ya, dari bekas bekas hand body ya, ininya bekas sampo. Ininya bekas ini susu anak. Sendoknya susu ya. Susu, gitu. Ini bahan-bahannya ada apa aja nih? Nah kalau ini lem gitu. Ini dari mouse ya, terus dari deodoran. Kemudian ya ini juga gerak-gerak ini ternyata dia bisa ada roll on-nya itu ya, ternyata bisa jadi sistem gerak ya. Ini terus kemudian disatukannya kalau nggak pakai mur baut ya, skrup. Bisa pakai itu lem tembak. Lem bakar ya, lem bakar, lem tembak, dan skrup aja cukup ya? Ya cukup. Udah, gitu wah, aja. gampang sekali nih. Jadi nanti bisa belajar juga nih di Kang Yus nanti untuk mungkin bisa bikin tutorial juga lah kayak gitu. Ya. Terus cara pemilihannya gimana? Misalnya untuk membuat sebuah robot, apakah harus terkumpul dulu itu dia. Bahan-bahannya atau nyicil misalnya bagian kakinya dulu gitu, atau memang sudah ada di rencana? Akang ini, wah ini bentuknya mau seperti apa nih, sehingga dicari. Atau apa aja barang yang ketemu. Jadi first itu kita harus punya imajinasi. Jadi kalau misalkan referensinya banyak ya, kalau saya kan seneng dari dulu tuh seneng film-film robot, jadi imajinasinya banyak dan mungkin kalau outputnya dari sampah kayak gimana saya bisa memikirkan. Nah ini dengan cara pertama mengumpulkan dulu ya, kemudian kedua itu
Jadi gini, ada yang kita pikirkan kemudian emang jadi sesuai dengan pikiran. Ada juga yang ketika mengerjakan, wah ini nggak mungkin nih, cari alternatif lain. Jadi kalau di desain itu udah ada nama learning by doing. Learning by doing, jadi mendesain atau desain by doing. Jadi mendesainnya ya dengan cara mengerjakan, Terus. Kemudian ya apa yang ada di isi kepala kita dengan apa yang ada di hadapan kita itu ya mengalir aja gitu. Jadinya apa ya seperti itulah gitu. Ini menurut Akang bisa jadi peluang untuk bisnis nggak nih? Nah, membuat kerajinan-kerajinan seperti ini. Nah, ini kemarin saya sempat saya belum pernah ada jualan sebenarnya, secara nih kalau orang lain kan di online shop gitu atau di Instagram itu jualan, saya enggak. Jadi kalau saya lihat peluangnya di laundry itu justru kalau saya kemarin posting di medsos ya, di Instagram, saya punya Instagram sendiri itu. Justru yang banyak yang ngomen tuh justru orang luar negeri loh. Ini bukan orang kita gitu. Kalau orang kita cuma like, oh bagus, oh kayak gitu ya, gitu aja doang gitu. Oh kok bisa ya gitu, cuma gitu doang. Tapi kalau orang-orang itu bahkan ada yang ngajak pameran. Itu kemarin ngajak di luar negeri. Jadi ternyata di luar negeri itu komunitasnya banyak sekali yang kayak begini. Jadi yang DIY itu. Ya, jadi mereka mengerjakan sendiri, kemudian mereka pasarkan sendiri itu pangsa-pasarnya. Bisa ya jadi duit ya? Bisa. Nah, salah satunya nih yang emang saya kemarin jualan ini nih. Ini gantungan kunci. Jadi fungsinya bukan mainan. Ini gantungan kunci ini kan dari keyboard ya? Dari keyboard. Ini kemarin itu sempat kejual antara 25.000 sampai 35.000. Begini. Keren. Ini kan yang penting idenya. Ya, idenya itu. Jadi sebenarnya terus kemudian pas saya lihat ternyata di Pinterest juga udah banyak kayak gini. Jadi ternyata udah banyak yang kayak begini itu ya. Ya mungkin tidak sama dengan ini, tapi konsepnya sama bahwa ini bisa dijadikan gantungan kunci atau bisa dijadikan bentuknya kayak manusia atau human gitu ya, human body gitu. Jadi kayak begini banyak banget itu. Iya. Kayak begitu. Jadi banyak peluang. Jadi sekitar berapa tadi? 25 sampai 35.000 ini banyak. Ya lumayan lah. Tapi yang belinya juga nggak, sorry ya, kalangan menengah ke atas yang dia ngerti bahwa ngerti seni dan ini bikinnya dengan ide, dengan perjuangan penghargaan terhadap seni. Kalau yang ini masa segitu aja udah mahal banget ya, apalagi yang nggak ngerti seni sih kayaknya cuek untuk aja. beli ini, waduh. Ini pesan moralnya apa nih membuat kerajinan dari sampah ini? Ini kan sebenarnya kan mainan banyak ya. Iya betul. Jadi terus anak-anak sekarang suka dengan mainan seperti ini? Jadi, atau ada pesan moral atau? Ada pesan moral gini, karena Indonesia kan termasuk negara kedua penghasil sampah sedunia gitu ya. Jadi Cina, Indonesia kedua tuh hebat. Nah, sampah ya plastik. Punya sampah jumlah plastik di laut tuh tingkat pencemaran sangat tinggi. Itu dari Indonesia kedua gitu. Jadi, nah, terus juga ada program kemarin kan 2020 tuh bebas sampah. Nyata nonsens. Karena pola kehidupan masyarakat masih nggak bisa kayak begitu gitu. Iya. Dulu yang punya pola pikir masih sedikit. Masih sedikit karena bukan tidak ada ya. Iya, bukan tidak ada. Karena dulu sebenarnya orang Indonesia tuh sangat sustainable sekali. Ya, jadi pola buang sampah itu mereka di mana aja. Karena mereka tuh kayak bungkus makan itu mereka dari daun. Jadi dibuang dimanapun 2 bulan, 3 bulan tuh udah terurai. Nah, pola membuang sampah itu jadi ketular sampai sekarang. Jadi mereka beli plastik, ya buang gitu loh. Nah, itu jadi yang dibuang itu ternyata mereka tidak banyak ketidaktahuan bahwa sampah yang mereka produksi itu bisa berakibat fatal ya. Jadi bisa kalau terakumulasi ya. Iya, jika terakumulasi sangat banyak. Ya, jadi ini bisa menimbun bumi kita ini. Ya. Susah nanti. Susah sekali pola pikirnya itu. Nah, terus juga terus kemudian kan program itu ternyata kan tidak berhasil ya 2020. Terus sekarang 2025 programnya itu ada dilanjutkan lagi dengan bukan bebas sampah. Jadi perilakunya dirubah itu harus dirubah. Nah, terus kemudian di Bandung tahun 2018 saya masih ingat itu ada program Kang Pisman. Kang Pisman ya, Kang Pisman. Pisahkan manfaatkan. Oke. Nah, kayak gitu. Kang Pisman jangan lupa warga Bandung. Kang Pisman. Yang warga lain juga mungkin ada programnya ya. Ya. Ada. Oke. Begitu. Baik. Terima kasih Kang Yus. Keren. Ini yang disebut keren itu begini nih. Jadi banyak ide bisa menginspirasi dan menghasilkan uang. Itu ya. Terima kasih sekali lagi Kang Yus atas inspirasinya. Mudah-mudahan netizen ada yang mau mengikuti jejak Kang Yus, dan pesan yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengurangi sampah gitu dengan
cara-cara yang kreatif. Selamat berinspirasi. Oke.